sudah pemanasan nih loh. Betul. Udah menyalakan api dari mesin tubuh kita ini yang mageran. Benar. Baru motivasi itu kemudian Benar. jadi flare gitu. Benar. The movement will create the motivation. Gitu. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Asyabul Kafi. Dia nanya, pernah nggak ngerasain fase dan titik terendah di hidup seorang Mas Henry Manampiring? Kalau ada bisa ceritakan. Pernah dong, dan banyak gitu ya. Tergantung konteksnya. Mungkin buat teman-teman berkelas, enaknya konteksnya karir kali ya. Mungkin biar bisa relate. Ya. Saya pernah waktu saya dapat pekerjaan, pekerjaannya bagus, gajinya gede, tapi saya jadi sales. Fungsinya sales. Introvert jadi sales kita. Iya, benar. Dan itu belum pernah saya lakukan sebelumnya. Oh. Saya terima karena perusahaannya keren banget. Nah itu godaan employer brand. Ya. Dan uang. Nah ini juga poin menarik nih, bahwa uang tidak memberi kebahagiaan, gaji besar. Gajinya besar, tapi saya fungsi sales. Saya menderita loh, saya down banget. Saya merasa bodoh jadinya pada saat itu. Dan ini saya belum nulis filosofi teras ya. Oke. Gitu. Itu saya down sedown-downnya. Kok saya bodoh banget ya? Gitu. Kok saya nggak efektif ya? Kok saya nggak bisa? Saya terus mulai membandingkan sama teman-teman yang lain. Kok mereka luwes banget yang ngomong. Kok mereka tuh, wah kalau presentasi tuh cepet banget gitu kan. Sementara saya kan terlalu hati-hati buat menjadi seorang sales. Orang sales kadang-kadang harus lebih, weh yang penting yakin aja dulu kan. Saya nggak bisa kayak gitu. Akhirnya saya jadi nah ini nih yang 3P tadi nyambung nih. Gitu. Saya jadi mulai meragukan diri saya. Mulai menyalahkan diri saya ini bodoh ya. Pervasiveness, mulai merasa keseluruhan diri saya tidak punya skill. Gitu kan. Dan itu saya yang akhirnya membawa saya jadinya kemudian depresi itu saya tulis di buku Filosofi Teras. Gitu. Dan ini saya pikir banyak pelajaran sih buat teman-teman. Yaitu kadang-kadang bisa jadi kamu tidak berada di tempat yang tepat. Ya. Sehingga kamu merasa down. Jadi sebelum kamu merasa apa saya bodoh banget gitu ya, apa saya jelek banget jadi orang. Jangan-jangan kamu lagi simply nggak di tempat yang tepat. Gitu, seperti saya gitu. Tidak semestinya karakter saya di posisi sales, saya ditaruh di tempat sales. Mismatch gitu. Yang ada kamu jadi mulai merasa bodoh, merasa nggak mampu dan lain-lain. Jadi itu sih yang saya bisa share tentang karir dan mungkin buat teman-teman juga. Dan hati-hati dengan godaan gaji aja gitu. Saya ngerti uang penting kok. Saya nggak bilang uang nggak penting. Bener. Uang itu penting. Tapi kalau kamu menerima pekerjaan hanya karena uangnya, kamu abaikan faktor yang lain, seperti apakah kecocokan kamu dengan ini, nanti lama-lama duit itu nikmatnya hilang juga kok. Di beberapa bulan pertama gajian iya seneng, tapi habis itu kamu di pekerjaan kamu stres. Iya sih, pernah di fase itu. Pernah? Iya kayak misalnya let's say gajinya 2 kali lipat dibandingkan yang pada umumnya. Dan ketika menjalani kayak tiap hari itu kayak benci banget loh. Iya kan? Mau ke kantor benci, lihat atasan benci, itu pasti pernah di fase itu. Iya kan? Dan uang itu tidak menghibur. Iya bener, Tidak kayak bisa pas dapet kayak apa ya, perasaan atau emosi kita tuh udah pelan-pelan mati gitu. Kayak ya uang masuk aja udah gitu. Iya. Gitu. Dan kalau teman-teman ingin membuktikan ini, kamu harus coba